Selamat pagi, ruang kuliah. Pagi ini kami sedang mencoba atau memulai pengeboran dengan menggunakan mesin LF900. Kemampuan mesin ini mampu mengebor sampai kedalaman 900 meter. Saat ini kami sedang ada di lokasi di daerah Sumatera Selatan, di Kabupaten Tanjung Enim atau Muara Enim dan Kabupaten Lahat, ya, di daerah pertambangan batubara. Cadangan batubara di daerah ini mencapai di penambangan ini maksudnya mencapai 3 miliar ton. Untuk lahan seluas 6.000 hektar. Saat ini uji coba akan dilakukan untuk pengeboran, ya, dengan menggunakan 3 pipa atau 3 kisi untuk memastikan mesin ini tidak ada masalah sebelum nanti digunakan di lapangan untuk dilakukan pengeboran yang sebenarnya. Mesin ini diimpor dari Kanada dan bekerja sama juga dengan Monge Australia, dan sudah yang pertama digunakan di Indonesia mesin LF900 ini karena lebih user friendly. Sementara kita menunggu persiapan di pertambangan ini, kalau kita lihat aktivitas pekerjaan masih full 3 shift, artinya produksi batu bara masih pada kapasitas yang optimum, digunakan untuk mensuplai 2 PLTU di daerah Sumatera Selatan dan 1 PLTU di daerah provinsi Banten, ya, Banten. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di wilayah Lahat dan Tanjung Enim ini masih pada kondisi yang baik. Lapangan pekerjaan masih terjaga dengan baik, ya, walaupun kondisi ekonomi global sedang mengalami kontraksi, yang dampaknya tentunya ekspor batubara Indonesia kepada Cina dan India ini menjadi berkurang cukup drastis, ya. Beruntung Indonesia punya pasar dalam negeri yang besar dengan masyarakat kelas menengah yang juga jumlahnya besar, ya, dari populasi Indonesia. Bahkan masyarakat yang mau masuk ke level kelas menengah itu jumlahnya hampir 50%. Artinya ini penting kita jaga jangan sampai supaya kita tidak terjebak di dalam middle income trap, ya, gitu. Nah, ekonomi Indonesia saat ini juga sedang mengalami kontraksi, ya. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan Juni tahun 2020 menurut perkiraan kontraksinya menjadi minus 3,1%. Sebagai perbandingan, Korea minus sekitar 3,8%, sudah resesi, dan Singapura juga minus di atas 20%. Bahkan Amerika juga minus sangat tinggi, dan Eropa berita terakhir menyatakan dalam kondisi resesi seperti itu. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting, ya, kondisi pasar di dalam negeri, ya, baik itu untuk suplai batubara dan komoditi lainnya seperti misalnya sawit, ya. Pemerintah juga sudah mengolah sawit menjadi bahan bakar solar, ya. Saya pikir ini satu alternatif atau substitusi yang sangat baik. Harapannya tentunya ini akan membantu kita untuk mengurangi impor, dan dari sisi pertambangan batubara ini, ya, kerjasama antara BUMN, kemudian swasta dan pemerintah bahu-membahu untuk menjaga lapangan pekerjaan, ya, dengan terus menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur supaya kawasan-kawasan industri baru bisa tetap dibangun, ya. Tentunya ini harapannya kita
di tahun ini bisa menjaga lapangan pekerjaan, dan tahun depan 2021 bisa ada satu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, lebih tinggi, karena harapannya sudah lebih mengalami kondisi yang lebih normal ya. Eropa mungkin sudah mulai pulih, Amerika mulai pulih, dan harapan kita juga Cina dan India tentunya ini yang menjadi tujuan utama ekspor dari mineral Indonesia juga lebih cepat pulihnya ya. Tentunya ini perlu fokus dari semua departemen di pemerintah. Di sisi lain, Bank Indonesia akan efektif menjaga stabilitas moneter kalau stabilitas sektorial tetap terjaga, sehingga kurs stabil, inflasi juga terjaga. Tentunya ini akan sangat baik bagi Indonesia dalam mengupayakan outcome ya, atau produk berupa barang dan jasa yang lebih kompetitif ya. Dan tentunya pemerintah perlu mendukung inovasi-inovasi yang dibantu dengan kampus-kampus supaya pabrikan atau manufaktur di Indonesia termasuk investor baru baik yang lokal maupun juga penanaman modal asing ya, melalui foreign direct investment punya keyakinan bahwa produk Indonesia itu punya uniqueness, punya competitiveness, dan juga bisa dihasilkan dengan yang proses produksi yang efisien ya. Nah, kalau ini terjadi, harapan kami tentunya kebutuhan ya produk barang dan jasa dalam negeri ya, terutama barang-barang konsumsi itu bisa dipenuhi dari manufaktur atau pabrikan dalam negeri ya, sehingga akan mengurangi import. Ini akan sangat membantu kesinambungan, balance of payment atau rantai transaksi berjalan untuk selalu pada posisi yang positif, sehingga negara melalui Bank Indonesia bisa terus meningkatkan cadangan devisa. Tentunya ini akan sangat positif dalam membantu stabilitas nilai tukar ya. Tentunya ini juga membutuhkan dukungan dari industri keuangan, apakah itu perbankan, apakah itu asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan juga perusahaan-perusahaan lembaga keuangan lainnya dengan tugas-tugas khusus, misalnya untuk pusat pembiayaan untuk infrastruktur, untuk SME dan sebagainya seperti itu ya. Ini sangat dibutuhkan untuk mendukung sektor real ya. Tadi kalau sektor real tetap berjalan dengan baik, kemudian stabilitas moneternya terjaga, ya, inflasi dan nilai tukar, tentunya bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya ini merupakan peluang pasar ya untuk terus memberikan perkreditan atau melakukan ekspansi perkreditan, artinya melakukan fungsi intermediasi dengan keyakinan bahwa risiko kredit dan risiko pasar dan risiko likuiditas tetap terjaga dengan baik ya. Tentunya ini menjadi sangat penting bagi stabilitas sistem keuangan ya, yang mana SSK ini berdasarkan undang-undang KSSK ya, KPPSK ya, di mana ini ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjadi tugas bersama antara pemerintah ya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ya. Pemerintah bertugas menjaga stabilitas fiskal atau moneter. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter, inflasi dan nilai tukar. OJK bersama BI juga bersama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan ya, juga bersama pemerintah baik melalui kewenangan mikroprudensial maupun kewenangan makroprudensial ya di sini. Nah, kalau kita kembali pada kelembagaan, memang menjadi suatu prasyarat adanya economic growth secara sustainable ya, kalau atau secara berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang menjadi tulang punggung atau pilar dari situasi ekonomi. Prinsip independensi bahwa pemerintah independen dalam menjalankan tugas atau kewenangan di bidang fiskal, kemudian Bank Indonesia independen
terhadap pemerintah dan OJK dalam melaksanakan kewenangannya di bidang moneter dan sistem pembayaran ya. Kemudian dan OJK juga tetap efektif menjalankan fungsinya secara independen ya, untuk menjaga kesehatan industri keuangan dari aspek mikroprudensialnya dan dari makroprudensialnya bersama-sama dengan BI dan pemerintah menjaga stabilitas sistem keuangan ya. Jadi kembali ke dalam kami sekarang ada di Sumatera Selatan, mesin ini berjalan dengan baik ya. Untuk pengeboran nanti kita akan melihat bagaimana menyambung pipa dari mesin ini ya. Sebetulnya yang ingin kami sampaikan, berjalannya mesin ini adalah sebagai ilustrasi bahwa ekonomi di Sumatera Selatan dan juga harapannya di Indonesia tetap berjalan dengan baik ya. Karena ekonomi berjalan dengan baik atau setidaknya pertumbuhan ekonomi masih terjaga pada level yang positif pada situasi tekanan ekonomi global yang melambat atau menciut atau mengalami kontraksi, dan juga pada kondisi pandemi COVID-19 yang juga belum tahu kapan ini berakhirnya. Bahkan kemarin WHO mengatakan ini juga akan lebih lama. Kemudian ketegangan di India, ketegangan di Laut Cina Selatan, ketegangan Timur Tengah, tentunya juga ini menjadi faktor-faktor yang akan menjadi gangguan ya bagi global dan khususnya Indonesia di situ. Nah, Indonesia dengan tadi ya potensi pasar dalam negeri yang besar ya, kalau kita mampu memenuhi kebutuhan barang jasa secara mandiri, tentunya ekonomi akan tumbuh, akan tetap berjalan, sehingga ya, lapangan pekerjaan setidaknya di tahun 2020 ini tetap terjaga dengan baik ya. Kalau kita terus secara konsisten melakukan upaya-upaya menjaga stabilitas ekonomi dan juga mengupayakan pemulihan ekonomi sebagaimana itu diamanatkan di dalam Perpu 1 tahun 2020 dan PP 23 2020 ya, di mana di situ kewenangan yang besar diberikan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, kemudian Bank Indonesia, OJK, termasuk LPS ya, untuk secara bersama-sama menjaga bahwa ekonomi tetap berjalan dan likuiditas di dalam pasar keuangan juga ini tetap terpenuhi dan intermediasi tetap berjalan ya. Sehingga pertumbuhan kredit juga jalan, pertumbuhan dana pihak ketiga ini juga tetap berjalan dengan baik ya. Nah, ini yang sedang diupayakan ya oleh pemerintah, BI, OJK dan LPS ya. Kami dari sektor real di sini juga mencoba ya dari swasta memberikan kontribusi untuk tetap menjalankan fungsinya ya, menjalankan roda ekonomi, bagian dari menjalankan roda ekonomi ya. Kami bersyukur ya, sampai saat ini tidak melakukan PHK ya. Semoga ke depan ini terus berlangsung dengan baik ya, dengan permintaan batu bara dalam negeri yang semakin meningkat ya. Tentunya juga harapannya bukan hanya batu bara, harapan kami juga sawit ya sebagai komoditi utama Indonesia juga ini permintaan dalam negeri meningkat ya. Sehingga kami sangat menunggu Pertamina untuk segera bisa merealisasikan mengolah minyak sawit menjadi bahan bakar ya, atau menjadi energi ya, yang tentunya yang efisien sini. Nah, kalau ini terjadi, insya Allah bersama dengan pembangunan infrastruktur tadi, kawasan-kawasan ekonomi baru akan terus tumbuh ya, kawasan industri baru akan terus tumbuh. Yang saya dengar terakhir di Kendal, Jawa Tengah ini juga menjadi kawasan ekonomi baru yang juga sangat prospektif ya. Tentunya jangan hanya sekedar semata-mata biaya tenaga kerja yang murah, tetapi juga tadi faktor dukungan aspek hukum, faktor dukungan perizinan yang efisien dan cepat ya, dukungan infrastruktur yang efisien dan cepat sehingga biaya logistik itu menjadi murah dan barang dengan cepat bisa didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.
Nah, ini yang kami harapkan dari sektor swasta ya. Saat ini baru satu pipa yang kami gunakan di dalam pengeboran. Kalau kita lihat di sini, ini kita lihat lebih dekat di bawah. Pipa semakin dalam, nanti kita lihat bagaimana penyambungan pipa. Ya. Penyambungan pipa ketika pipa pertama ini masuk, kita akan coba dengan 3 pipa pada uji coba hari ini sebelum mesin LF900 buatan Boart Longyear Kanada ini digunakan secara efektif di lapangan. Kami mengharapkan tentunya di dalam live IG ini ada masukan-masukan bagaimana kita secara bersama-sama ya dari swasta ya, sebagai pelaku di sektor real bisa secara bersama-sama dan mendapatkan dukungan penuh ya dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ya, yang membawahi pengawasan dan pengaturan perbankan, asuransi dan dana pensiun serta perusahaan biaya dan serta lainnya ya. Kita bisa mendapatkan akses keuangan yang efisien ya. Tentunya dengan berjalannya intermediasi sektor real akan ada nilai tambahnya, nilai tambah dari sisi produksi barang dan jasa ini akan menjadi sumber ya, dana pihak ketiga baru bagi industri perbankan ya atau industri keuangan lainnya di sini. Dan harapannya Indonesia dengan posisi skala besarnya ekonomi atau posisi PDB yang saat ini mungkin ada di sekitar 15-10 besar dunia, mestinya perbankan Indonesia di regional Asia Tenggara adalah perbankan yang terbesar ya. Tetapi kita tahu sendiri bank-bank papan atas di Indonesia ini masih ada mungkin di level 8, 9 atau 10 ya. Kita masih kalah dari Singapura, Malaysia dan Thailand ya untuk dari sisi total aset perbankan nasional ya. Ini satu cerminan mungkin saja ya ekspor impor, terutama ekspor itu tidak semua hasil ekspor atau devisa hasil ekspor itu kembali ke Indonesia menjadi cadangan devisa Indonesia, tetapi devisa hasil ekspor itu mungkin saja disimpan di Singapura oleh perusahaan-perusahaan anak perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, karena mungkin mereka pertimbangannya untuk kelancaran sistem pembayaran atau kelancaran transaksi ya secara global. Ini menjadi tantangan bagi industri keuangan di Indonesia bagaimana supaya setidaknya Jakarta bisa menjadi hub ya, atau pusat keuangan ekonomi di regional sehingga transaksi perusahaan-perusahaan besar yang melakukan perdagangan internasional itu bisa dilakukan secara efisien di Indonesia dan Jakarta. Tapi tidak butuh itu saja. Harapan kami juga Pak, pemerintah bisa menjadikan pelabuhan-pelabuhan internasional, apakah itu Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, atau di Jakarta Tanjung Priok, dan di Medan saya lupa namanya juga Batam, itu bisa menjadi pelabuhan internasional yang secara langsung ya menghubungkan Indonesia dengan tujuan-tujuan ekspor ya, dan sebaliknya ya. Saat ini kan ekspor import harus melalui Singapura ya. Nah, ini yang menurut kami menjadi sangat tidak menguntungkan. Sehingga tidak aneh kalau banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang membuka kantor di Singapura atau kantor perwakilan, karena tadi ya dari sisi logistik itu semua harus lewat Singapura gitu. Nah ini yang menjadi tantangan bagi Indonesia, terutama bagi pemerintah ya. Jangan hanya kawasan industrinya di Indonesia, tetapi nilai tambah dari produk dan jasanya itu dinikmati oleh negara tetangga ya, seperti Singapura atau juga mungkin Malaysia dan Thailand, tetapi terutama Singapura kalau untuk kasus Indonesia di sini. Nah, ini yang
Jadi tantangan kita bersama-sama. Kita lihat ini kita masih mencoba dulu ya, masih mencoba, belum ada rilis untuk menekan pipa atau casing ke bawah untuk memastikan mesin berjalan dengan baik. Kemudian pressure ya juga atau tekanan pengeboran juga berjalan dengan sempurna seperti itu. Sementara ini kalau ada pertanyaan atau komentar atau apa, kami persilahkan. Kami tunggu dari teman-teman. Mungkin suara saya tidak terdengar dengan baik karena saya tidak menggunakan headset, sehingga ini betul-betul komunikasi langsung dari saya melalui HP ini ya. Mohon maaf kalau kualitas dari suara kurang baik karena suara mesin juga cukup keras ya, cukup bising ya, seperti itu. Silakan, kami menunggu komentarnya dari Bapak dan Ibu. Di sini ada teman-teman yang pernah bekerja bareng dengan saya, ada Pak Slamet Widodo, ada Pak Efri Sinaga, ada Pak Wardi, ya, ada Pak Hasan, ya. Dan juga di sini ada ahli transportasi, saya tidak perlu sebutkan namanya. Ya. Kembali sebetulnya kalau kita bicara hal lain, ya, hikmah dari suatu negara yang selalu diguncang oleh gempa, ya, baik itu tektonik maupun vulkanik, ya, adalah kekayaan mineral. Ya. Mungkin Indonesia negara yang mineralnya sangat kaya ya, apakah itu emas, batu bara dan lainnya, nikel dan sebagainya gitu kan ya. Sebagaimana kita ketahui juga kemarin investasi Korea untuk mengolah nikel menjadi batu baterai ya, itu katanya menjadi batu baterai untuk baterai yang terbesar di dunia. Ini menjadi sangat penting bahwa ke depan kalau semua itu digerakkan oleh tenaga listrik atau baterai ya, untuk katakanlah setidaknya di kendaraan transportasi ya. Nah, ini juga peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan usaha lainnya. Kalau sudah ada baterainya, kenapa kita tidak bikin motornya, tidak bikin sepedanya atau kendaraan angkutan massal di situ seperti itu ya. Nah, kembali lagi ini menjadi penting peranan dari pemerintah dan didukung oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, stabilitas investasi, dan juga didukung oleh OJK di dalam menjaga kesehatan industri keuangan ya, termasuk stabilitas sistem keuangan bersama-sama Bank Indonesia ya. Kalau tidak ada komentar, mungkin live saya akhiri dulu. Selamat pagi dan selamat bekerja, dan semoga Indonesia bisa keluar dari tekanan resesi ekonomi global atau kontraksi ekonomi global yang menciutnya itu sangat signifikan, dengan mengoptimalkan semua ya potensi pengembangan manufaktur di dalam negeri untuk bisa mensuplai kebutuhan barang-barang di dalam negeri, terutama kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia, yang mana Indonesia saat ini kelas menengahnya cukup besar, kemudian masyarakat yang berpotensi menjadi masyarakat kelas menengah itu jangan turun ya, yang jumlahnya juga sangat besar ya, tadi 50% dari jumlah penduduk Indonesia ya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan dari ruang kuliah pagi ini kita bersama-sama berdoa dan bekerja keras untuk kejayaan Indonesia dan kemakmuran rakyatnya. Selamat pagi, selamat bekerja. Salam dari Ari Mancanegara.